سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah Tiga Injil dan juga Kepala Sekolah MA Nurul Yakin, dan juga yang sama-sama kita hormati para guru-guru kita, para ustaz dan ustazah yang mana yang telah mengajarkan ilmu kepada kita. Semoga apa saja yang pernah diajarkan beliau kepada kita bermanfaat bagi kita semua. Dan tak lupa juga yang saya hormati siswa-siswi Mantiga Injil dan juga siswa-siswi MA Nurul Yakin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam suatu hadisnya yang berbunyi, "Salasun haramallahu tabaraka wa ta'alaihimul jannata." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga perkara, ada tiga golongan yang Allah haramkan masuk surga. Yang pertama apa kata Rasulullah? Khamri, orang yang candu minum khamar. Apa itu khamar? Khamar ialah sesuatu benda yang memabukkan yang terbuat daripada anggur. Yang mana khamar ini dahulu merupakan salah satu minuman yang favorit orang Arab. Yang waktu itu ketika belum datangnya Rasulullah SAW. Pas tatkala ketika datangnya Rasulullah, maka disitulah diharamkannya khamar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi khamar ini salah satu benda yang Allah haramkan bagi orang yang suka meminumnya untuk masuk surga. Jadi kalau kita ni langkah baiknya, apalagi kita ni kan anak sekolah, yang mana kita ni berjurusan keagamaan. Jadi langkah baiknya kita tinggalkanlah perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang membuat kita maksiat, yang jauh dari Allah, yang membuat murka Allah Subhanahu. Disebutkan dalam kitab Akhlaqul Manin jilid 3 situ disebutkan bahwasanya khamar ini merupakan salah satu nenek moyangnya dosa. Kenapa disebut nenek moyang dosa? Pada suatu ketika ada seorang laki-laki ditawarkan 3 dosa. Wahai fulan bin fulan, jika engkau ingin selamat, maka lakukanlah di antara 3 dosa tersebut. Apa dosa tersebut? Yang pertama, engkau berzina. Yang kedua, engkau membunuh. Dan yang ketiga, engkau minum. Jadi bingung ini laki-laki. Kalau seandainya aku berzina, itu sudah mesti merusak masa depan orang. Kalau seandainya juga aku memilih membunuh, itu sama saja halnya seperti aku merusak hamba Allah, membunuh hamba Allah, membunuh makhluk Allah. Jadi laki-laki tersebut berkata bahwasanya kalau seandainya aku minum khamar, itu hanya merusak diriku sendiri saja. Jadi si laki-laki ini pilihnya minum khamar. Ia menyangka bahwasanya khamarnya hanya merusak dirinya sendiri. Jadi pas tatkala ketika itu si laki-laki ini minumnya lah khamar tersebut. Pas tatkala ketika ia mabuk, nah disitulah terjadi adegan dewasa, terjadinya perzinahan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tatkala ketika ia sudah sadar daripada mabuknya tersebut, maka disitulah dia meninggal. Maka orang sekali hadirin, kalau seandainya dibiarkan, pasti rusak masa depannya. Jadi dia nih berpikir dan nih, oh kalau lebih baik dibunuh aja lah nih. Maka dibunuhnya si perempuan tersebut. Nah, tuh bayangkan, daripada atau minum khamar yang dianggapnya hanya merusak dirinya sendiri, akan tetapi bisa juga merusak yang lainnya. Makanya kenapa khamar itu disebut nenek moyangnya dosa. Oleh karena itu kita dengan sebagai anak sekolah, hati-hati kita jangan sampai pergaulan kita ini bebas. Hati-hati. Kenapa? Karena itu suatu benda yang dapat membuat kita terjerumus dalam suatu maksiatan.
Disebutkan dalam suatu hadis bahwasanya kelak di hari kiamat nanti, bahwasanya orang yang suka minum-minum khamar itu, bahwasanya Allah akan membangkitkan dia dalam keadaan yang mana botol bekas minumnya tersebut akan digantungkan ke lehernya. Nauzubillahi min. Jadi itu yang pertama yang Allah haramkan masuk surga, ialah orang yang suka minum. Yang kedua, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa uququ walidayhi, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, kalau zaman sekarang ini durhaka kepada orang tua banyak sudah. Bahkan di berita-berita tuh dulu nih sudah juga mendengarkan ada kadang ada yang anak tuh tega membunuh orang tuanya. Bahkan ada juga yang tega memenjarakan orang tuanya. Situlah kita berpikir, kita jangan sekali-kali menyakiti hati orang tua kita, jangan sekali-kali kita wani melawan orang tua kita. Kenapa? Kata Nabi, akbarul kabair isyraku billah. Adapun dosa yang paling besar di antara dosa ialah syirik kepada Allah, wa uququl walidayni, dan durhaka kepada kedua orang tua. Kalau syirik kepada Allah itu sudah jelas dosanya besar. Kenapa? Menduakan Allah. Begitu juga wa uququl walidayni, durhaka kepada kedua orang tua. Tadi mudah-mudahan kita di sini semuanya tidak ada yang melawan orang tua. Nah, apalagi kadang zaman sekarang ini lah banyak istilahnya kayak kita nih kegiatan narkoba. Banyak sekarang nih kayak ini nih menyebut narkoba. Apa kata Nabi? Baca ke. Oh, di sini orang Melayu semua ya. Saya ini kurang bisa betul bahasa Melayu nih. Jadi agak sumpah-sumpah sedikit nih. Jadi Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, minal kabairi sya'mur rajuli, termasuk dosa besar orang laki-laki yang menjadi kedua orang tuanya. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai yastimur rajuli wahidayhi, apakah bisa ya Rasulullah seorang mencaci kepada kedua orang tuanya sendiri? Qala, menjawab Rasulullah, na'am, iya, kata Rasulullah. Kenapa bisa? Yasubbu abar rajuli wa yasubbu abahu. Mencaci engkau terhadap bapak orang lain sama saja engkau mencaci bapakmu sendiri. Kalau bilang bapak orang macam-macam sama saja kamu bilang bapakmu sendiri. Makanya kita hati-hati jangan suka menyakiti nama abah orang, nama bapak orang. Hati-hati. Kenapa? Karena itu sama saja kita mengejek bapak kita sendiri. Yasubbuhum mahu fa yasubbuhum, mencaci kau terhadap nama orang lain sama saja kau mencaci diri sendiri. Makanya kita jangan nyembati nama orang. Kau pikir kayak apa kayak nenek lampir. Jangan suka nyembati itu. Karena kalau kita bilang nama orang kayak nenek lampir, itu sama saja kita bilang kayak nenek lampir. Hati-hati kita. Jangan sampai kedua orang tua, tetapi kita berbaktilah kita kepada orang tua kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Birrul walidaini afdalu minas shalah was sadaqah was shaum wal haji wal umrah wal jihad fi sabilillah. Birrul walidaini, adapun berbakti kepada kedua orang tua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu itu lebih utama minas shalah, daripada salat, was sadaqah dan sedekah, was shaum dan puasa, wal haji dan berhaji, wal umrah dan umrah, wal jihad fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu besarnya keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi jangan pula kayak gini, mentang-mentang ada hadis yang mengatakan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua ini keutamaannya lebih besar daripada salat dan puasa. Ini tidak payah lagi salat dan. Jangan kayak itu. Jangan kayak gitu. Saya ini berapa bisa betul bahasa Melayu, jadi ya korban jangan. Pokoknya kita hati-hati kita. Jangan salah juga menggunakan hadis tadi.
melakukan perbuatan keji kepada keluarga. Ini banyak keji terhadap keluarga. Apa saja itu? Salah satunya nih, kita contoh nih. Kan nih para calon bapak nih kan nanti insyaallah akan mempunyai istri. Nah, ketika kalian nanti mempunyai istri atau anak gadis, itu kalian biarkan dia keluar dia ghairi jalbatin tanpa jilbab. Nah, ini hati-hati nih. Apalagi kita lihat sekolah pendidikan agama. Jadi kalau bisa tutup rambut nih. Bagi yang perempuan dijaga rambut. Sayangi harga diri kalian. Kenapa harus dijaga? Pernah suatu ketika Sayyidina Ali melihat Rasulullah menangis. Jadi Sayyidina Ali ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis dan bersangat-sangat. Jadi Sayyidina Ali ini tidak menegur Rasulullah. Subhan. Jadi gimana dia ininya kan Sayyidatuna Fatimah. Wahai istriku, wahai sayangku. Kenapa? Bapak engkau menangis terus. Kenapa Rasulullah menangis terus? Jadi Fatimah ini datang ke Rasulullah menangis. Wahai Rasulullah, wahai ayahku, kenapa engkau menangis? Apa kata Rasulullah? Wahai Fatimah, di mana di malam aku diisrahkan dan dimi'rajkan ke langit, aku melihat berapa banyak umatku dari kalangan wanita yang diazab di api. Jadi di neraka itu kebanyakannya wanita. Tapi kan ada dua semestinya. Tapi di surga dua kebanyakannya ada dua wanita. Kenapa? Di dunia ini kebanyakannya wanita. Jadi kata Fatimah, wahai Rasulullah, apakah amalan mereka sehingga mereka diazab seperti itu? Apa kata Rasulullah? Salah satu di antara penyebab mereka yaitu ada yang digantungkan rambutnya ini. Jadi kata Fatimah, apa perbuatan mereka ketika di dunia? Kata Rasulullah, ada mereka waktu di dunia mereka tidak memakai jilbabnya. Nah, benar tentu yang perempuan loh. Kalau pakai kerudungnya juga jangan. Mana laki yang bapak, laki-laki. Nah, itu perempuan. Yang berusaha. Apalagi ulun ada berpesan juga nih Pak. Kalau seandainya ya kita nih wajar akan melakukan sampai bikin konten-konten TikTok. Kalau bikin konten tuh jangan ada yang joget-joget tanpa jilbab. Ingat waktu ketika zaman Rasulullah yang mana perempuan ini rendah dirinya, langsung harga dirinya. Yang mana ketika itu perempuan ini setiap kali ada anak perempuan ini itu dikuburin begitu. Karena mereka itu waktu zaman orang Arab jahiliyah itu bahwasanya perempuan ini hanya membawa sial. Akan tetapi ketika datangnya Rasulullah, disitulah diangkat derajat wanita. Tapi sayangnya zaman sekarang ini banyak yang menjatuhkan harga dirinya. Itulah pesan saya. Hati-hati kalau dalam membuat konten itu. Apalagi kita kan sekolah keagamaan. Maka kita jaga nama baik sekolah kita. Jangan suka bikin konten itu. Kalau bikin konten tidak udah boleh saja. Tapi yang baik-baiknya. Sehingga membuat orang lain itu juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Misalkan ceramah atau selainnya. Jangan kita bikin konten jukit-jukit ini. Itu kada baik. Kenapa? Karena itu menebar pesona. Karena itu mengangkat syahwat bagi laki-laki yang melihatnya. Hati. Ini pesan nomor 2 kepada calon bapak. Kalau nanti seandainya kalian punya istri, itu dijaga, ditegur. Jangan tegutan lawan begini. Wan mini seorang tegutan siapa? Yang ini jual. Jangan wani menyariki laki. Jangan wani menyariki laki, memamai laki. Jangan berani
suami itu, karena istri itu harus taat kepada suaminya. Selagi suami itu baik, yang diperintahkan itu mengerjakannya. Kalau suami nyuruh mulutnya ditutup, jangan kan ditutup. Makanya itu kita penting kita menjaga mulut bagi perempuan untuk menutup auratnya. Apalagi kalau bisa pakai kerudung nih, kan ada kerudungnya ditutupi supaya. Kadang ada juga orang yang memakai baju semua auratnya cuma pakai keranjang. Siapa itu? Orang yang memakai baju ketat dan selawat. Nah, kira-kira pun begini, pakai selawat ketat cocok ada? Ada? Tidak cocok. Bagi perempuan itu jagalah anak kalian, jagalah diri kalian. Penting bagi kalian itu untuk menjaga kehormatan kalian. Bagi yang laki-lakinya juga ya, jangan takutan bina menegur bini, jangan takutan. Yang itu jangan menyariki laki. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau seandainya nih ada seorang laki-laki nih yang tidak pernah menegur istrinya, pas tatkala ketika lewat jembatan Siratul Mustaqim, yang lakinya ini hendak menuju masuk surga, dah. Yang suaminya ini sudah mau masuk surga, maka yang istrinya masuk ke dalam neraka. Jadi kalau seandainya si suami tersebut satu langkah lagi ingin masuk surga, maka akan dijauh dengan istrinya. Kenapa? Oh bang, engkau nyaman hendak masuk surga, masuk surga sendirian saja. Oh, ada paham tak ya? Karena nih kebiasaan mau bahasa Banjar nih. Jadi kayaknya jalannya, coba lah bahasa Melayu. Nanti kalau seandainya dia, oh bang, enak kamu masuk surga dulu. Kata sini, wahai malaikat, aku tarik lagi tuh. Karena dialah, karena sebab dialah aku masuk neraka. Kenapa? Karena waktu di dunia dia tidak pernah menegur aku. Jadi kau laki-laki menegur. Kenapa? Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin perempuan. Jadi itu. Kalau seandainya sebaliknya kayak ini pulang, yang istrinya ini solehah, solehah betul. Yang laki-lakinya ini masyarakat gitu. Pokoknya itu bang bahasanya. Jadi pas kala ketika istri ini ingin masuk surga, itu suaminya beliau, oh yang deh. Kenapa ya? Kenapa kau masuk surga dahulu aja? Kata istri, ya karena aku sering berbuat baik dan masuk surga. Oh ini aku nih, kenapa di dunia kau menegur aku? Apa kata istrinya bahwasanya kalau kewajiban seorang istri itu menegur suaminya, akan tetapi bagi suaminya yang wajib menegur istrinya. Jadi kalau istri itu walaupun lakinya bajingan, tapi kalau istrinya solehah bisa masuk surga. Akan tetapi sebaliknya kalau yang lakiannya solehah, istrinya bajingan, tapi kalau lakinya kada suami menegur istrinya, lakinya juga masuk surga. Ada bisa masuk surga, maka dia akan ditarik juga ke api neraka. Bahwasanya ya kalau sampai di neraka itu apinya itu ada 3 keadaan. Yang pertama itu warna merah bersangatan. Yang kedua akan berwarna hitam. Yang mana hitam legam. Lepas itu baru berwarna putih. Setelah gitu tingkatannya. Yang mana warna putih itu itu udah baik tingkatan panas apinya. Mungkin kalau kita seandainya di dunia ini kita masih menganggap remeh, kita masih suka aurat. Kita kada tahu belum. Kenapa? Karena belum merasakan kematian. Makanya kita kalau sebelum datangnya kematian tuh kita nih berbuat baik, berbuatlah sebelum datang ajal kan. Kenapa? Karena mati ini kita tidak tahu kapan datangnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa ini pasti akan mati. Apa saja yang bernyawa, ya kita bernyawa, kita juga akan
diri kita nak ada dua, bisa memastikan, bisa juga memastikan diri kita. Ditakuni orang, kau kapan beribadah? Ina, esok. Kira-kira kau sanggup tak meyakinkan bahwasanya kau masih hidup lagi? Sanggup kada? Kan? Jadi karena itu kita tolong datangi kematian kita berbuat yang baik. Kenapa? Karena kita kematian itu tidak tahu. Mungkin sampai di sini saja karena waktunya juga terbatas. Saya akhiri saja. Jika ada kata-kata saya yang salah, yang menyinggung, saya mohon maaf juga. Mohon maaf lahir batin. Saya minta itu, minta halal. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.